ketika dia mengomentari puisi saya itu, saya sudah menganggap puisi saya udah masuk. Honor yang diselipkan dalam halaman. Kita menuliskan sesuatu, entah itu apa bentuknya, dan niat kita itu adalah puisi, ya sudah itu puisi lah. Nah, kalau Pak Asa, mungkin orang-orang mengenalnya gumam. Pertama, menurut Pak Asa, bagaimana perkembangan dunia kesenian yang ada di Kalsel? Setahu Pak Asa, mulai dari tahun berapa sampai sekarang, Pak? Saya sendiri itu di Kalsel sebenarnya setelah lulus SMP hijrah ke Jogja. Itu tahun 1980. Jadi 80 saya ke Jogja. Masuk ke SMA 80-81 gitu ya. Nah, kemudian balik ke Kalsel lagi itu tahun 1984. Nah, 84 saya langsung di Unlam. Jadi diploma 3 bahasa Indonesia. Langsung ke dekat Taman Budaya. Jadi pergerakan kesenian di sana. Jadi di Taman Budaya banyak menyaksikan kesenian yang dihadirkan atau ditampilkan di Taman Budaya itu. Saya kira perkembangan itu kan kita harus melihat dulu yang mana berkeseniannya. Apakah berkesenian dalam pengertian seni daerah atau seni modern, ya kan? Atau seni dalam bentuk jenis atau yang lain, misalnya apakah teater, apakah sastra, apakah lukis, atau seni suara, ya kan? Kalsel saya lihat banyak mempertahankan kesenian daerahnya juga. Itu terbukti misalnya di tempat-tempat daerah itu rata-rata punya ya kelompok-kelompok atau komunitas kesenian yang menampilkan seni-seni daerah itu. Seni daerah. Misal panting, itu rata-rata di mana-mana kan ada. Memanda juga sudah banyak ya di tempat-tempat ada daerah-daerah tertentu itu. Tari juga. Dan di Kalsel yang paling ini biasanya itu adalah tari. Yang paling diminati atau rata-rata dalam event-event kedinasan tuh biasanya ada itu yang tari. Seperti yang kita tahu, Pak, di Kalsel itu banyak sekali event-event yang sudah maju dan sampai sekarang masih bertahan. Termasuk mulai dari Aru Sastra, terus Rainy Day yang baru-baru ini, terus ada kalau di Kindai sendiri itu ada kajian-kajian kesusastraan, majelis puisi ya. Sidang majelis. Sidang majelis puisi. Menurut Pak Asa itu gimana? Perkembangan dunia kesusastraan di Kalsel, khususnya dalam event-event seperti itu, Pak. Apakah cuma waktu event aja terus banyak penulis muncul, atau setelah misalnya nggak ada event justru malah nggak ada penulis ini? Gimana Pak? Penulis itu tetap ada. Di Kalsel dikenal memang penulis puisinya banyak, katakanlah dalam tanda petik penyair, ya orang menyebutnya begitu. Tapi kalau dikatakan banyak event di Kalsel, saya lihat tidak juga sih banyak. Kalau dikatakan ada Aru satu, oke lah, Aru Sastra itu sejak 2004 itu ada yang di Kandangan. Kemudian ada Tadarus juga 2004, itu yang di Banjarbaru, maksudnya Tadarus puisi, ya. Kita bicara yang di tahun 2000-an itu. Tapi kalau event-event yang ke belakangnya, ya banyak saja eventnya, tapi dalam waktu 1 tahun itu sebenarnya sedikit sebenarnya.
dia bisa dikatakan seperti banyak karena intens. Tetap Tiap tahun ada. Ada. Nah, setiap tahun dilaksanakan. Kalau yang dari tahun 2004 sampai sekarang, itu yang intens kan cuma 2. Iya, tadarus Tadarus puisi sama itu di Banjarbaru Ah. pelaksananya. Kemudian yang Arus Sastra itu tiap di kabupaten. per kabupaten setiap tahun ada. Bahkan masa pandemi ini juga di Tanjung akan tetap melaksanakan. Jadi syukur-syukur tetap dilaksanakan walaupun dengan cara yang disesuaikan. Sayangnya penulis yang banyak tadi itu memang hadir ketika ada undangan untuk membuat buku atau kumpulan puisi Arus Sastra. Nah, saya melihat ketika ada undangan juga menulis di luar dari Arus Sastra, terutama di luar Kalsel, di luar daerah ya. ya, itu dalam tanda petik teman-teman kita itu tidak berani. Tidak berani untuk menghadirkan karyanya keluar. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Kelompok-kelompok di luar banyak yang bisa, dan itu Yang macam ngirim ke- ragam. Ya, macam ragam. Ada yang gratis, ada yang bayar, ada yang sistem lomba. Ada yang lombanya juga hadiahnya katakanlah hanya ratusan ribu sajalah. Juara 100.000, ya. Tidak masalah sebenarnya, ikuti terus aja. Ya. Ikuti aja. Ada juga yang teman kita yang event-event di luar negeri dan dia intens. Ada yang di dalam sangat intens juga yang lomba-lomba, walaupun yang tadi event di Kalsel sendiri itu sedikit sebenarnya. Ya, mana bisa dikatakan banyak. Kita kalau banyak itu kalau bisa ya, kalau yang dikatakan banyak, setiap kabupaten itu punya kalau bisa agenda setiap tahun. Misalnya di Banjarbaru ada tadarus puisi yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, tadarus. Dalam 1 tahun kan bulannya ada 12. Ah. Kan ada 12. Kenapa tidak ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu tidak ada per bulan. Kalau bisa misalnya gini, di Kota Baru oke lah dia punya agenda di setiap hari jadinya. Tapi benar-benar yang intens, satu jenis, dan itu dilakukan terus. Tiap tahunnya. Tapi konteksnya sastra kita ya, Ya, bukan sastra. event-event yang budaya-budaya lain, ya. Dalam artian bahwa tari itu bukan itu yang kita bicarakan. Misalnya juga ada musik, ya, atau ada yang lain. Nah, lukis juga sangat jarang kan ada Ya. pameran-pameran. Itu saya kira terlalu. Taman budaya seharusnya memberi peluang atau memberikan suntikan-suntikan untuk setiap daerah itu punya agenda selain saya memberikan selain hanya memperingati hari jadinya. Iya. Ketika hari jadi baru ada event. Ah. Seharusnya kalau dia ingin buktikan di luar dari peringatan hari jadi. Iya. Pas hari jadinya itu Baru ada. Baru Ini ada. di luar. Kalau bisa itu kan di luar dari hari jadi. Setelah hari jadi Barabai baru ada event sastra. Terus selain event sastra misalnya hari jadi di tiap di 13 kabupaten ini Pak. Soalnya yang saya sendiri tahu, yang paling banyak yang nggak banyak sih seperti yang Bapak tadi bilang, yang paling sering adalah setahun itu mengadakan event itu yang sangat-sangat terlihat itu cuma Banjarmasin, Banjarbaru. Terus yang seperti Bapak tadi bilang, yang di kabupaten-kabupaten lain ini malah nunggu momen hari jadi, terus semacamnya. Nah, menurut Pak Asa itu gimana? Biar yang kabupaten yang lain ini sama euforianya itu sama Iya. kayak Banjarbaru, kayak Banjarmasin kayak itu, nggak cuma 2 kota ini aja. Begini, Arus Sastra itu memberikan pendidikan sastra yang luar biasa. Karena apa? Kita sudah melakukan putaran pertama di setiap kabupaten, 13. Sudah ya? melaksanakan. Semuanya. Seharusnya pengalaman itu, ya pengalaman dia menjadi pelaksana dan juga ditambah dengan apabila ada setiap Arus Sastra, karya-karya dari mereka tadi per kabupaten tadi itu mengirimkan. Berarti setiap kabupaten ada potensi untuk melakukan aktivitas sastra tadi.
Iya kan? Nah, kenapa orang-orang itu tidak bergerak? Itu harus jadi pertanyaan besar. Iya. Apakah dia hanya menunggu ketika ada arus sastra baru menulis puisi, mengirim hanya 2 atau 3 atau 5, nanti diseleksi oleh panitia, tapi setelah itu tidak ada lagi? Atau itu hanya penyair arus sastra? Atau Belum lagi kalau misalnya hanya menunggu lomba. Kalau ada lomba baru nulis. Nulis, Kalau ya. nggak ada lomba tidak ada menulis. Berarti dia penulis lomba aja. Tapi itu masing-masing ya, masing-masing Iya, punya masing- alasan-alasan ya. Cuma kita memberikan satu motivasi bahwa kalau di bidang sastra itu lebih bagus lagi memang setiap kabupaten melakukan aktivitasnya dengan misal di Banjarbaru dengan tadarus. Oke, silahkan Banjarbaru lakukan itu setiap tahun. Apapun kondisinya sebenarnya, ya. Seperti yang tadi Banjarbaru gagal Nggih. tahun ini karena pandemi dan alasan. Tapi itu bukan gagal satu daerah karena di luar lingkup lingkup Banjarbaru juga kan bahkan luar negeri itu membuat tidak bisa kumpulnya itu kan. Nggih. Tidak bisa kumpulnya itu. Tetapi ketika viralnya dengan jejaring-jejaring yang medsos dan segala macam itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan seharusnya.